Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armila Rumalutur, saya mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, jurusan D3 Manajemen Informatika. Dan saat ini saya akan membuat tugas video, yaitu Basic Router Configuration, menggunakan Kisco Packet Tracer. Dan tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah administrasi jaringan. Dan saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa melakukan dual recording karena kamera laptop saya sedang sedikit bermasalah. Jadi saya hanya bisa menggunakan voice over dan record screening atau rekam layar laptop dengan voice over dari belakangnya. Oke, so mari kita lanjut ke tugas videonya. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan menyiapkan 2 router, 2 switch, dan 2 laptop. Nah, setelah sudah disiapkan, langsung nih kita sambungkan keenamnya menggunakan kabel. Untuk router sendiri kita menggunakan kabel crossover ya. Dan nanti untuk sambungan dari switch ke router dan switch ke laptop nanti menggunakan kabel straight. Nah, jika sudah, kita langsung lakukan konfigurasi. Klik laptop 1, pergi ke menu desktop dan masuk ke IP configuration. Lalu, kamu masukkan nih alamat IP-nya. Alamat IP-nya ya. Nah, kalau kamu sudah klik enter, subnet masknya akan otomatis terisi. Setelah itu, lalu isi dengan default gateway-nya, oke? Default gateway ini sangat penting ya, karena ini adalah jalan kemana kita akan pergi dan masuk. Nah, jika sudah selesai, lakukan hal yang sama di laptop 2. Klik desktop, klik IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian klik enter, maka subnet masknya akan terotomatis terisi sendiri. Setelah itu, baru kalian langsung klik deh default gateway-nya dan masukkan. Sebenarnya agak mirip, bedanya cuma di hostname lagi. Bedanya cuma di bagian ID belakangnya itu saja yang harus dibedakan. Oke, alamat IP-nya. Nah, jika sudah selesai menghubungkan antara laptop dengan switch, sekarang saatnya kita menghubungkan router dengan switch. Dengan cara kita klik router, masuk ke bagian config, lalu di bagian fast ether 0 banding 0 atau 0 itu kita masukkan nih default gateway yang ada di laptop 1. Kita masukkan di dalam bagian IP address. Lalu ketika kita klik enter, maka dia akan otomatis terisi subnet masknya. Nah, setelah itu kita klik on. Lalu di bagian fast ether 0 banding 1 juga sama ya, lakukan hal yang sama dengan memasukkan IP address-nya itu adalah default gateway di laptop 2. Lalu setelah sudah selesai, langsung nih kita ke bagian RIP. Di RIP ini kamu harus mengcopy IP address yang tadi di bagian fast ether 0 banding 0 dan 0 banding 1 itu, kamu copy keduanya lalu paste ke dalam RIP ini. Nah, jika sudah selesai, kamu bisa lihat tuh kabel yang di samping sudah hijau. Sekarang lakukan hal yang sama di router 2. Kita pergi ke fast ether, kita masukkan di bagian IP address itu adalah default gateway yang ada di laptop 2. Oke, lalu klik enter dan maka subnet masknya akan otomatis terisi. Dan jangan lupa klik bagian on di port statusnya. Lakukan hal yang sama juga di fast ether 0 banding 0. Dan setelah itu masukkan juga ke dalam RIP-nya. Dan kita akan lihat bahwa semua kabel sudah hijau. Saatnya kita lakukan tes ping. Nah, kita langsung klik nih bagian laptopnya. Lalu kita close dulu bagian ini. Terus kita ke bagian command prompt. Lalu kita klik ping. Dan kita masukkan default gateway ya. Ini saya ternyata salah memasukkan alamat yang salah 2 kali. Alhasil dia tidak terhubung ya. Lihat, dia malah bilang itu request timeout. Nah, setelah saya masukkan alamat ping yang benar, maka dia akan memberikan respon replay.
Itu artinya bahwa ping telah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, sekarang saatnya kita tes lagi ping di laptop 2. Kita masuk ke bagian desktop, lalu klik command prompt, dan kita masukkan ping dan alamat default gateway yang tadi. Dan jika responnya replay, maka berhasil. Oke, sudah berhasil. Dan mari kita cek lagi. Nah, selanjutnya kita cek lagi dengan cara mengirimkan pesan. Pertama dari laptop 1 ke router 1 dan ternyata sukses. Akhirnya berhasil. Setelah itu kita lakukan lagi di laptop 2 ke router 2. Dan sukses. Oke, sudah selesai. Sekian dari tugas saya. Terima kasih sudah menonton.